Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Suratuha, gambarannya adalah apabila waktu sholat telah masuk dan orang tersebut yang memang tidak wajib baginya sholat sebab adanya penghalang sholat seperti wanita yang sedang haid atau orang yang gila atau yang lainnya, pingsan, koma, kemudian hilang pencegah sholat tersebut. Wanita yang haid kemudian menjadi suci, berhenti darahnya, dia suci. Orang yang pingsan, siuman dari pingsannya, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan hukumnya idza zalal mani' wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihrami fa aktsaru lahzatan fa aktsar wajaba qada'u tilka shalah. Apabila penghalang salat itu hilang dan masih tersisa godru seukuran takbiratil ihram, fa aktsaru lahzah, yang ukuran takbiratul ihram itu hanya beberapa detik saja. Kita ambillah kesimpulan takbir itu paling lama berapa? 7 detik lah. Allahu Akbar. 7 detik. Ya, ukurannya 7 detik. Itu ukuran takbiratul ihram. Maka jika dia dapati ukuran 7 detik sebelum masuk waktu sholat yang berikut, maka sholat yang dia sempat takbir tadi wajib diqadha. Contoh yang sederhana begini. Zuhur kita tetapkan jam 1 tepat, biar gampang dipahami, ya. Jam 1 tepat. Kemudian kalau kita takbir tadi berapa? 7 detik. Ini orang pingsan sejak waktu zuhur. Masuk zuhur, pingsan dia. Atau jangan zuhur, asar deh. Waktu asar dia pingsan. Karena pembahasannya semuanya ke arah situ. Bukan sholat yang bisa dijamak. Maksud musannif ini contohnya sholat yang gak bisa dijamak. Antara apa? Asar, maghrib, kemudian subuh, isya. Itu contohnya sebenarnya ke situ. Dia pingsan waktu asar. Pas waktu asar pingsan dia. Kemudian dia siuman dari pingsannya ketika 7 detik sebelum waktu maghrib. 7 detik tadi kan ukuran takbiratul ihram. Ternyata 7 detik dia siuman. Hitungan ke 7 detik berikut masuk waktu maghrib. Berarti sholat asarnya diqadha. Sholat maghrib dia sholat adaan.
karena sudah masuk waktu maghrib. Nanti dia qadha sholat asar. Bisa qadha asar duluan atau nanti qadhanya setelah sholat maghrib. Tapi kalau dia pingsan dari asar, kemudian dia bangunnya, siumannya itu kurang dari 7 detik, kurang dari ukuran takbiratul ihram, mungkin 4 detik setelahnya azan maghrib, maka sholat asarnya tidak perlu diqadha. Dan memang tidak bisa digabung karena gak ada sholat jama' antara maghrib dengan asar. Itu yang dimaksud di contoh ini. Ya. Wajib qadha tilka sholat. Demikian juga ada seseorang pingsan di waktu isya. Pas tiba azan isya, sudah masuk waktu isya, pingsan dia. Ternyata 7 detik sebelum azan subuh, yaitu masuk waktu subuh, dia siuman dari pingsan. 7 detik setelahnya azan subuh, maka dia sholat subuh, karena sholat subuh waktunya mepet. Sholat subuh dulu, habis sholat subuh qadha. Atau masih luas waktu sholat subuh, qadha dulu, jangan sibuk dengan sunnah. Qadha dulu baru sholat subuh. Karena tadi sudah dapat 7 detik. Kalau kurang dari itu, pingsan dari isya, tahu-tahu dia bangun siuman 4 detik atau 3 detik setelah itu azan subuh, maka itu tidak masuk ukuran takbiratul ihram. Pada waktu itu dia tidak perlu mengqadha sholat isya, cukup dia laksanakan sholat subuh. Itu yang dimaksud di dalam contoh tersebut. Ya. Qadru takbiratul ihram. Fa'aksar di situ perkiraan, ya beberapa lahzah, beberapa detik saja. Ukuran takbiratul ihram itu tidak lama. Ya, itu. Ini berkaitan dengan sholat yang gak bisa dijamak. Kenapa isya tidak diqadha, tidak digabung, sekalipun sudah masuk waktu subuh? Sebab isya tidak boleh dijamak dengan subuh, atau subuh tidak boleh juga dijamak dengan isya. Makanya beralih di contoh berikut tuh. Wa yajibu qadha'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha walaha suratani. Beda halnya dengan sholat yang bisa dijamak. Apa tuh yang dijamak? Zuhur, asar, maghrib, isya. Tadi kan sholat yang tidak bisa dijamak ya. Sekarang sholat yang bisa dijamak. Zuhur, isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Di sini ada 2 gambaran. Yang pertama, an yazulal mani'u waqta sholatil asr. Nah, kita ambil contoh orang pingsan. Selebihnya dikiaskan sama ya, wanita haid, orang yang koma dan seterusnya ya. Orang ini pingsan pas di waktu ya, di waktu zuhur. Di sini contohnya pingsan di waktu zuhur atau sebelum waktu zuhur. Kemudian dia masuk sampai ke waktu asar, an yazulal mani'u waqta sholatil asar. Dia siuman dari pingsan di waktu asar. Pingsannya dari zuhur. Sama di sebelum zuhur juga bisa. Ya. Atau masuk waktu zuhur, dia pingsan, sadarnya siumannya waktu asar. Itu gak pakai lagi qadru takbiratul ihram. Karena konsep ini sholat yang bisa dijamak. Kalau yang pakai ukuran takbiratul ihram, sholat yang tidak bisa dijamak. Ya, makanya di sini langsung mengatakan fayajibu alaihi adauha wa qada'u dhuhri. Dia wajib melaksanakan sholat asar, sholat adaan, sholat pada waktunya. Adapun zuhur, karena bisa dijamak dengan asar, maka zuhur ikut diqadha sholatnya. Hal yang sama yang kedua di sini. An yazulal mani'u waqta sholatil isya'i
fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghribi. Yang kedua, dia siuman. Orang yang pingsan itu, dia pingsan misalnya dari waktu maghrib, kemudian dia sadar di waktu sholat isya atau dimasuk waktu sholat isya, maka fayajibu alaihi ada'uha, wajib dia menunaikan sholat isya pada waktunya, wa qada'ul maghribi, maghribnya diqadha, karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Begitu caranya mazhab Syafi'i terkait masalah sholat al-fawaid, al-fawaiti, sholat-sholat yang terlewatkan. Masalah berikut, nah ini mafatih, kata kunci yang kedua. Kalau yang tadi hilangnya penghalang sholat, ya, pembahasan tadi hilangnya penghalang. Yang haid itu dalam keadaan terhalangi sholat, suci dia, hilang penghalang sholat. Yang pingsan keadaannya itu terhalangi sholat, siuman dari pingsannya, maka penghalang sholatnya hilang. Itu pembahasan tadi. Ini yang kedua. Sini masalah ketiga, ya, berdasarkan urutan masalah di kitab ini. Yang ketiga ini mas'alatu turu'il mani', masalah datangnya penghalang sholat. Kalau tadi hilangnya penghalang sholat, ini datangnya penghalang sholat. Turu datangnya penghalang. Al-mani'. Suratuha an yadkhulal waqtu wasyakhsu mimman tajibu alaihi salatu thumma tara'a alaihi mani'un yamna'u wujubas salati haidun au jununun au ghairuhuma. Harus pelan-pelan ini kalau. Gambarannya adalah waktu masuk, waktu sholat masuk, dan orang tersebut adalah orang yang wajib sholat. Waktu masuk, orang tersebut orang yang wajib sholat. Kita pakai zuhur lagi, zuhur, ya. Jadi dia tiba waktu zuhur pingsan. Bukan hilang pingsan ulang. Waktu zuhur dia pingsan. Kemudian perempuan sebelumnya suci, tiba waktu zuhur darah keluar, haid. Ya. Nah di sini dikatakan kemudian tara alaihi mani yamna wujubas shalah, muncul atau datang baginya penghalang yang menghalangi wajib sholat, baik karena sebab haid atau gila atau pingsan atau koma dan yang lainnya. Al-hukmu, nah di sini hukumnya nanzur. Kita bisa lihat ada dua masalah, dua keadaan. Yang pertama, idza tara hadzal mani'u wa qad mada min dukhulil waqti qadru salatil fardhi faqat idza amkana taqdimut taharati qabla dukhulil waqti ka wudu'is salimi wal ghusli fa alaihi al qada'u wa amma idza lam yamdi qadrul fardhi fala qada'a alaihi. Muncul penghalang. Ini orang pingsan pas waktu zuhur. Pingsan waktu zuhur. Wa qad madha min dukhulil waqti qadru salatil fardhi. Dan sudah berlalu seukuran salat wajib faqat, salat wajib saja. Kita salat wajib kira-kira berapa menit? Yang 4 rakaat misalnya zuhur. Taruhlah 5 menit biar gampang dihitung. Salat zuhurnya 5 menit. Kita sehat. Artinya ada orang berpenyakit beser, kencing selalu keluar, atau perempuan darahnya ya istihadah keluar selalu. Nah mereka itu tidak boleh wudu
bersuci kecuali sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu sholat baru bisa mulai bersuci. Beda dengan orang sehat. Sebelum masuk waktu sholat kita sudah boleh untuk wudu. Sehingga itu tidak dihitung. Yang dihitungnya adalah ukuran sholat. Sholat tadi berapa? 5 menit. Zuhur jam 1 tepat. Pas jam 1. Ukuran sholat 5 menit. Ini orang pas masuk zuhur 5 menit berikutnya pingsan. Perempuan yang tadinya suci ketika masuk waktu zuhur, ya 5 menit setelahnya darahnya keluar. Baik, paham ya? Darahnya keluar. Fa'alaihil qadha. Nah, sholat yang tadi dia dapati 5 menit tadi setelah waktu zuhur, maka wajib dia mengqadha sholat zuhur. Karena dia dapati 5 menit. 5 menit itu cukup untuk sholat. 5 menit itu cukup untuk sholat. Kalau bersucinya gak dihitung karena dia bersuci sebelum masuk waktu. Wa amma, ya di sini dikatakan seperti wudu orang yang sehat atau mandi di luar waktu. Qabla dukhulil waqt, di situ dikatakan. Idza amkana taqdimut taharati qabla dukhulil waqti ka wudu'is salimi wal ghusli fa alaihi al-qadha. Ya, sebelumnya sudah wudunya orang sehat, mandinya orang sehat, ada hadas besar dia mandi, kemudian sudah bersih, tiba azan zuhur jam 1 persis. Ketika azan zuhur 5 menit berikutnya pingsan. 5 menit berikutnya wanita keluar darah haid. Karena dapat kadar 5 menit seukuran solat yang normal, maka solat tersebut wajib diqadha. Wa amma idza lam yamdi, wa amma idza lam yamdi qadrul fardhi fala qada'a alaihi. Apabila yamdi maknanya tidak cukup. Apabila seukuran solat wajib itu tidak mencukupi, artinya waktunya gak cukup, maka solat tersebut tidak diqadha. Contoh tadi kan 5 menit. Ya, dia pas azan zuhur jam 1 persis. Kemudian 1 menit berikutnya pingsan. Atau 1 menit berikutnya keluar darah wanita, darah haid. 1 menit cukup tidak 4 rakaat? Cukup. Tidak cukup. Tadi standarnya 5 menit. Maka sholat itu tidak perlu diqadha. Makanya tergantung orang yang koma, orang yang wanita keluar darah haid, itu ada sholat yang wajib diqadha kalau berkaitan dengan masalah tadi. Hitungannya tadi, karena ini turu al-mani', munculnya penghalang sholat itu kapan? Itu harus diketahui. Oh, munculnya itu ternyata setengah jam sesudah waktu zuhur, setengah jam wajib qadha karena waktu begitu lu 5 menit saja sholat itu diqadha. Ya, itu kasus yang pertama ya, tentang munculnya penghalang sholat. Yang kedua, wa idza tara al-mani'u wa qad madha min dukhulil waqti qadru sholati wat taharati idza lam yumkin taqdimut taharati katayammumin wa wudu'in daimil hadas salasil bauli wal madhi wal mustahadati. Saya minta difokus ya. Nanti kalau salah, fikih ini memang butuh konsentrasi. Fokus. Ya. Kalau kita ngaji fikih kemudian tambah bingung, berarti yang terangkan juga salah itu.
Yang terangkat bingung, yang dengar lebih bingung lagi. Kata Kiai Sahal Mahfuz, kalau ada penyampaian ilmu fikih tidak memberikan solusi dan justru tambah bingung, maka itu fikih yang keliru. Kalau fikih itu ada solusinya dan juga faham. Ya. Ini kawaid dari Kiai Sahal Mahfuz. Nah, yang kedua, muncul penghalang dan waktu berlalu daripada masuknya waktu sholat seukuran sholat. Tadi kalau zawal seukuran apa? Hilangnya penghalang seukuran takbir. Datangnya penghalang sholat seukuran sholat. Beda. Zawalul mani, hilangnya penghalang sholat seukuran takbir, takbiratul ihram. Datangnya penghalang sholat seukuran sholat, sholat wajib tersebut. Ini sama sebenarnya kayak tadi, yaitu seukuran sholat tapi ditambah lagi wat taharah, dan bersuci. Idza lam yumkin taqdimut taharati, jika memang tidak memungkinkan mendahulukan bersuci. Artinya tidak boleh bersuci sebelum masuk waktu. Kenapa? Karena mereka ini sakit, seperti tayamum. Yang tayamum juga demikian, sehat. Tayamum tidak harus syarat orang sakit. Tidak ada air, dia sehat. Air tidak ada. Maka hitungannya apa? Harus masuk waktu sholat dulu baru tayamum. Nggak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Karena mungkin kemungkinan bisa dapat air. Bisa ditemukan air. Atau wudu. Nah, yang kedua, wudu siapa nih? Wudu daimil hadafi. Wudunya orang yang selalu hadas. Ada penyakit dia, selalu buang angin. Maka dia wudunya tidak boleh sebelum waktu sholat, harus setelah masuknya waktu sholat. Atau salasil baul, ini sama nih. Ya, hadasnya selalu keluar. Kencing. Orang bilang apa? Beser. Ya. Dia punya kencing gak bisa dikontrol, selalu keluar terus. Nah, itu wudunya harus ketika sudah masuk waktu sholat, dan harus dibersihkan dulu, ditampal pakai perban atau kapas sebisa mungkin. Ya. Kemudian masuk waktu baru dia sholat. Nanti waktu dia sholat keluar, dimaafkan. Akan tetapi dia sekalipun tidak batal wudu, gak bisa ikut seperti yang sehat. Setiap kali sholat wajib harus wudu lagi. Gitu. Nah, kalau mereka ini kan yang keluar madhi juga, atau istihadah, al-mustahadah, orang yang wanita yang selalu keluar darah penyakit, bukan darah haid. Kalau darah haid penghalang. Kalau darah penyakit, wajib sholat tetap berlaku kepadanya. Maka waktunya ditambah. Tadi sholat zuhur 5 menit. Karena mereka ini sakit, otomatis wudunya, bersucinya harus di waktu zuhur. Taruhlah 5 menit lagi. Ya, karena mereka bersihkan dulu baru wudu. Berarti 10 menit. Waktu untuk mereka 10 menit. Nah, fa'alaihi qadha kadzalik. Sama kasusnya, 10 menit. Tiba waktu zuhur, 10 menit berikutnya darah keluar perempuan, atau dia pingsan. Karena dia mendapatkan 10 menit yang cukup untuk bersuci dan sholat, maka dia wajib qadha. Tapi kalau kurang dari 10 menit, sekalipun itu 5 menit, karena 5 menit itu untuk orang sehat, hanya bisa sholat. Bersuci dia tidak mungkin lakukan itu. Maka ketika dia pingsan setelah masuk waktu zuhur 5 menit setelahnya, maka sholat zuhurnya tidak perlu diqadha, karena tidak cukup waktunya untuk bersuci dan sholat. Tidak cukup. Dia yang sakit butuh waktu 10 menit. Kalau yang sehat butuh waktu 5
5 menit. Waktu sholat 5 menit. Karena tidak ada syarat bersuci di waktu sholat. Yang sehat sebelum waktu sholat sudah bersuci. Yang sakit syaratnya harus bersuci di waktu masuk waktu sholat. Maka dijumlahkan 10 menit. Nah, di sini dikatakan demikian. Wa amma idza lam yamdi qadru taharati wal fardhi fala qada'a alaihi. Dan adapun apabila tidak cukup seukuran bersuci dan sholat wajib, yaitu 10 menit, waktunya kurang dari 10 menit, tidak cukup, fala qada'a alaihi, tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Yang keempat, qada'u sholati. Yajibu qada'u salawatil maktubati idza fatat mutlaqa. Pakai lafaz mutlak. Yang keempat, mengqada salat. Salat yang sudah keluar dari waktu yang sudah ditentukan, maka wajib diqada. Ini jumhur ulama, kecuali mazhab Abi Daud Az-Zahiri. Beliau itu solat yang bisa diqada hanya 2. Orang yang lupa waktu solat dan orang yang ketiduran dari waktu solat tersebut. Itu yang bisa mengqada. Ini mazhab Zahiri yang sudah tidak eksis lagi mazhab. Namanya saja Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri artinya apa? Secara zahir, memahami nas secara tekstualis, zahir, secara zahir. Dan beliau termasuk salah satu gurunya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ya, yang lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah. Menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri, orang yang sholatnya terlewatkan bukan karena ketiduran atau lupa, maka tidak boleh mengqada karena sudah kafir gitu. Artinya meninggalkan, kan uzur sholat 2. Dalam hadis Nabi katakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata laha illa dzalika. Orang yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya, dan tidak ada kafarat untuk hal itu kecuali dengan mengqada sholat. Nah, karena Nabi katakan yang mengqada sholat karena sebab ketiduran karena sholat dan kelupaan sehingga waktu sholat terlewatkan, maka 2 itu saja yang bisa diqada. Kalau sengaja meninggalkan bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, kata beliau tidak perlu diqada. Kata Ibnu Rushdi mengutip salah satu maqalah pendapat dari para ulama, bahwa karena beranggapan orang yang meninggalkan dengan sengaja kafir. Nah, orang kafir gak perlu sholat, yang perlu taubat. Makanya bagi mereka gak ada qada, karena sengaja meninggalkan tanpa uzur dianggap sudah kafir. Dalam hadis Nabi hanya menyatakan karena sebab ketiduran atau kelupaan saja, sholat itu diqada, karena itu bagian dari uzur sholat. Akan tetapi mayoritas ulama menyatakan meninggalkan sholat baik dengan sengaja tanpa uzur ataupun karena uzur, kedua-duanya tetap diwajibkan mengqada. Hanya bedanya yang tanpa uzur kena dosa, yang dengan uzur tidak mendapatkan dosa. Baik. Makanya di sini pakai mutlaqa. Yajibu qada'u shalawatil maktubati idza fatat mutlaqa. Wajib mengqada salat-salat yang 5 waktu apabila telah lewat waktunya secara mutlak. Artinya secara mutlak itu harus diqada.
Sawaun akanat bi'uzrin am bi ghairi uzrin. Sama halnya yang meninggalkan solat karena sebab uzur, huruf ba sababiyah ya. Fi Alfiyah Ibn Malik dinamakan huruf ba sababiyah, dengan sebab uzur atau dengan sebab tanpa uzur, kedua-duanya wajib mengqadha. Dan dia kalau sengaja tidak mengqadha, dia punya hutang di hadapan Allah. Hutang. Kalau hutang itu hukumnya wajib. Makanya kita kalau berhutang kepada seseorang, itu jangan kasih hadiah ke orang itu. Bayar dulu hutang, baru kasih hadiah. Apain kasih hadiah? Yang wajib itu hutang tuh. Ngasih hadiah 100.000, minjamnya 10 juta. Yang 100.000 dari uang pinjaman lagi. Hukumnya haram. Karena uang itu dari uang pinjamannya. Misalnya dia gunakan beli hadiah dari uang pinjaman orang tersebut, dari uangnya. Kata Imam Al-Ghazali Al-Mawardi, dari uang tersebut dia beli hadiah, kemudian dikasih ke orang yang dia pinjam uang, itu haram hukumnya. Karena itu uangnya dia. Iya. Yang harus dibayar. Fil hadis dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sahibud dain maglulun fi qabrihi la yafukku illa ghada'u dainih. Orang yang punya hutang terlilit lehernya dengan rantai di dalam kuburannya, dan tidak bisa dilepas rantai tersebut kecuali sudah melunasi hutangnya. Ghada'u dainih. Solat juga dianggap sebagai hutang. Makanya ada lafaz qadha. Lafaz qadha itu biasa nisbat ke qada'u dain, melunasi hutang. Qada'u salat, melunasi salat. Analoginya sama seperti hutang. As-salawatul fa'itatu bi ghairi uzrin yajibu qada'uha 'alal fawr. Solat-solat 5 waktu yang terlewatkan al-fa'itah tanpa uzur, wajib mengqadanya 'alal fawr, segera, gak boleh ditunda. Solat yang ditinggalkan bukan karena uzur, tidak boleh ditunda-tunda mengqadanya, segera mengqadanya. Akan tetapi Al-Imamul Haddad, ya, beliau memberikan satu keringanan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kasihan yang mungkin sudah 20 tahun gak sholat, kemudian disuruh segera saat itu juga, itu menyusahkan dia. Maka beliau katakan dicicil boleh, cicil. Dan jangan sampai kita fatwa begitu kepada orang yang mungkin baru tobat, udah berapa lama gak sholat 5 waktu, udah 30 tahun. Dalam kitab fikih mengatakan as-shalawatul fa'itatu bi ghairi uzrin yajibu qada'u 'alal fawr. Antum tinggalkan itu karena uzur? Tidak. Waktu itu memang malas sholat, tinggalkan. Dalam kitab fikih dikatakan wajib mengqadanya segera. Saat ini juga. Kalau gitu gak jadi tobat deh. Sholat 30 tahun disuruh segera dilunasi, bagaimana? Maka Imam Haddad mengatakan kalau yang seperti itu kita boleh ngasih saran, kamu cicil, ikut waktu sholat saja. Karena memang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, itu di dalam mazhab kita, dia harus sholat, wajib sholat berdasarkan waktunya. Yang tanpa uzur ya, misalnya dia ada utang sholat zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, maghrib. Dan dia tinggalkan itu tanpa uzur, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, tanpa uzur. Maka wajib baginya mengqadha sholat berdasarkan waktunya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud berdasarkan waktunya atau disebut dengan at-tartib itu sholat zuhur dulu, baru asar dulu, baru maghrib. Pendapat pertama. Karena yang ditinggalkan zuhur duluan, setelah itu asar, setelah itu maghrib. Bisa di waktu manapun, yang penting berurutan.
Tapi pendapat kedua mengatakan pemahamannya bukan begitu. Artinya kalau dia punya hutang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, maka itu dikerjakan di waktu zuhur, di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib. Dan jangan sibuk dengan sunnah, itu dulu qadha. Dilarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyatakan bahwa ketika seseorang punya hutang qadha salat, apalagi yang dia tinggalkan tanpa uzur, maka jangan sibuk dengan salat sunnah, tapi dia dahulukan dulu salat qadha-nya tersebut dengan tertib. Nah, ini lanjutannya. Wala yajuz al-ishtighalu bin nawafil wa ghairiha hatta tuqda, dan tidak boleh dia sibuk dengan salat-salat sunnah dan selainnya. Makna selainnya apa? Salat jenazah. Ya, qadha dulu, jangan dulu salat jenazah. Kau punya hutang, kenapa? Khawatir tiba-tiba meninggal. Kalau yang sunnah itu kan tambahan pahala. Tapi kalau yang wajib ini, qadha salat ini wajib. Artinya dia punya hutang di hadapan Allah. Dia punya waktu, tapi dia berlama-lama. Takut meninggal, masih ada hutang salat, maka didahulukan qadha salat dibanding salat-salat sunnah. Ini yang uzurnya yang meninggalkan salat atau bukan, yang salat terlewatkan karena sebab bighairi uzrin. Tidak uzur, ya, bukan sebab uzur. As-shalawatul fa'itatu bi'udhrin yajibu qada'uha walakin ala tarahi. Nah, salat-salat yang waktunya terlewatkan dengan sebab uzur wajib mengqadanya, akan tetapi ala tarahi, tidak terburu-buru, bisa ditunda-tunda. Lakin Ibnu Qasim, Imam Syarwani dalam hasyiahnya itu sama Al-Bujairami ya, Imam Sa'id Ad-Dawani, Bushra Karim, Al-Imam Sa'id Ad-Dawani juga di kitab Bushra Karim dikatakan lebih baik, sekalipun itu karena uzur, lebih baik segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Sekalipun dalam hukum boleh at-tarahi, qadanya bisa ditunda karena sebab waktu terlewatkan, sebab uzur. Sebab uzur juga dirinci oleh para fuqaha. Misalnya masalah tidur, ya ketiduran, bukan tidur yang sudah menjadi biasa, waktu tersebut terlewat terus-menerus, kemudian jadi kebiasaan mengqadha salat setiap waktu, itu haram. Syekh Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa, ada di zaman sekarang penyakit orang kalau tidur itu hilang akal total, sehingga alarm pun ada orang yang membangunkan pun sulit sekali. Kata beliau itu dimaafkan, tapi dikritik juga oleh ulama Azhar. Wah, ini akan jadi dalil semua ini, dalil untuk membenarkan bahwa tidur itu kalau kita sudah tidak sadar sama sekali dan punya penyakit, itu dimaafkan. Akhirnya jadi menggampangkan meninggalkan sholat. Maka ulama-ulama Azhar sebagian juga mengkritik fatwa tersebut, mengatakan tetap harus berusaha untuk bangun, ya, sekalipun dia sakit. Sudah ngasih wasiat istrinya, nanti bangunkan saya jam sekian, udah pakai alarm semuanya, ternyata memang gak bisa bangun sama sekali, baru maafu. Tapi itu harus berlangsung setiap saat, setiap hari seperti itu. Ada usaha untuk bangun. Kadang-kadang kan dari niat. Kalau kita memang niatnya gak mau bangun sebentar, ya gak bangun. Walaupun ada alarm 10 lagi, dari awal sudah niat gak bangun, palingan dia matikan tuh alarm. Tapi kalau dia punya niat, dia bisa bangun. Dari niat juga. Yundabu tartibu fi qada'il fawaiti bi'uzrin. Dianjurkan secara tartib tadi, secara tartib
Kalau dohor, kodonya waktu dohor. Kalau asar, kodonya waktu asar. Kalau maghrib, kodonya waktu maghrib. Anjuran saja, anjuran. Kalau yang tadi itu yang meninggalkan tanpa uzur, bukan anjuran, wajib, tartib. Bukan anjuran lagi, wajib, tartib. Tapi kalau yang uzur, waktu terlewat, dianjurkan tartib, mengkodo waktu-waktu solat yang terlewat biuzrin, dengan sebab uzur. Wa yajibu tartibu fi qada'il fawaiti bi ghairi uzrin, dan juga wajib, hukumnya wajib secara tartib mengqada salat-salat yang terlewat dengan sebab bukan uzur. Bi ghairi uzrin, dengan sebab bukan uzur atau tidak uzur. Wa yajibu taqdimul faitati bi ghairi uzrin 'alal faitati bi uzrin, dan wajib mendahulukan solat yang waktunya terlewat karena sebab tidak uzur atas solat yang terlewat karena sebab uzur. Jadi dia punya dua waktu solat. Dua waktu solat ini dia tinggalkan yang satu karena uzur, ketiduran, yang satu sengaja. Tiba waktu dia mengqadha, maka ulama mengatakan mana yang lebih dahulu nih yang dia qadha? Yang terlewat karena tanpa uzur. Setelah itu yang waktu terlewat karena uzur. Nah, ini sama halnya Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengeluarkan satu fatwa bahwa kalau kita mengqadha salat, kemudian waktu sudah masuk waktu solat yang lain, taruhlah kita solat asar, baik uzur maupun tidak uzur. Tahu-tahu solat asar ini kita bangun, ketiduran, asar belum dilaksanakan, bangun sudah maghrib, berarti kan qadha asar. Maka bagaimana caranya? Mana yang paling afdal? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, sahibul kitab Fathul Wahhab, mengatakan kalau waktunya masih luas, maka yang afdal qadha dulu, baru sholat maghrib. Tapi kalau waktunya mepet, maka maghrib dulu baru qadha. Kalau kita di Ternate kan maghribnya azan langsung qomat langsung sholat, berarti kehilangan fadilah berjamaah kalau dia qadha. Maka lebih afdol dia ikut dulu sholat berjamaah maghrib. Habis maghrib kan masih ada waktu yang cukup panjang itu untuk ke waktu isya, ya. Setelah itu baru dia qadha. Setelah qadha, amalkan sholat awabid digabung dengan sholat ba'diyah, dapat pahala 12 tahun ibadah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sholat awabid termasuk sholat mundarijah, bisa digabung-gabung dengan ba'diyah. Ba'diyah kita gabung dengan sholat awabid. Nah, orang yang punya kebiasaan sholat sunnah juga yang sering diamalkan bisa diqadha. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di situ disebutkan apabila seseorang sudah terbiasa sholat sunnah, di antaranya sholat duha, tahu-tahu tidur bangun sudah zuhur, padahal sholat duha itu sering dia amalkan, maka bisa selesai sholat zuhur dia mengqadha sholat duha. Itu yang sudah biasa sholat sunnah. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari ini Masya Allah alim kabir. Itu pernah dikatakan, beliau mengatakan dukiktu bainal hajarain. Kenapa engkau bisa menjadi orang alim seperti ini? Dia mengatakan saya ditempa oleh 2 batu sebabnya. Dukiktu bainal hajarain. Saya ditempa oleh 2 batu. Batu yang pertama guru saya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hajar kan artinya batu. Batu yang kedua murid saya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, gara-gara 2 ini batu ini, akhirnya saya jadi orang alim seperti ini. Ya, mau tidak mau kalau mau belajar mutola'ah, mau mengajar mutola'ah lagi. Muridnya faqih, gurunya muhaddits wal faqih juga. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Idza fatati sholatu bighairi uzrin wajib taqdimu 'ala al-hadirah. Apabila solat wajib itu terlewat waktunya tanpa uzur, maka wajib mendahulukannya 'alal hadirah. Atas solat yang ada di waktu tersebut. Tadi rincinya sudah diterangkan Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Illa iza khasyiya fawata waqti hadirah. Jadi hukum dasarnya solat yang terlewat waktunya wajib diqodho terlebih dahulu. Itu hukum dasarnya, asalnya. Itu yang paling ditekankan. Illa, kecuali idza khasyiya fawata waqtil hadirah. Dia khawatir kalau dia solat qodho sedangkan sudah masuk waktu solat, terlewatkan, masuk lagi maghrib ke isya. Mungkin dia ada sibuk apa begitu, solat asar yang tadi dia tinggalkan ya tanpa uzur. Kalau uzur bisa dipilih waktunya tarakhi, tapi ini yang tanpa uzur. Tahu-tahu dia bangun sudah maghrib, dia sibuk mandi dulu, bersih-bersih dulu, kemudian sudah dekat waktu isya. Maka yang seperti ini jangan dia qodho, isya dulu, maghrib dulu. Kalau tidak, maghrib akan keluar lagi ke waktu yang berikutnya, kena dosa lagi. Maka caranya bagaimana? Maghrib dulu. Sudah mepet, kecuali waktu maghribnya masih panjang, maka qodho dulu baru maghrib. Begitu yang dimaksud. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan illa idza khasyiya fawata waqtil hadirah kama qala sahibu safwati zubat wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Segera dan tartib dalam solat tersebut bagi yang sudah terlewatkan waktu solat itu lebih utama bagi orang yang tidak khawatir waktu solat yang lain itu keluar lagi dari waktunya. Al-fawata. Ada satu kasus saya baca di kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Ya, dikatakan di situ wa yajibu qada'ul fawati fa in kana musafira wa fatathu salatun rubaiyatun qadaha rak'ataini fis safari la fil hadari fa innahu yutimmuha. Wajib mengqadha al-fawati, salat-salat yang keluar waktu. Fa in kana musafira, sekalipun dia itu orang yang sedang musafir. Mungkin dia sedang safar. Safar dibolehkan kita menjamak dan mengqasar jika sudah marhalatain 90 kilo lah sudah bisa qasar, sekaligus dijamak, solat yang boleh dijamak. Ternyata waktu safar juga ketiduran, hanya duhur dan asar misalnya itu dia belum kerjakan karena tidur, dia bangun sudah maghrib dan keadaannya masih dalam keadaan safar. Makanya di kitab tersebut mengatakan wa yajibu qada'ul fawaiti, wajib mengqadha salat-salat yang terlewatkan fa in kana musafira, walaupun dia seorang musafir, wa fatathu salatun rubaiyatun, dan salat yang 4 rakaat sudah lewat, duhur dan asarnya yang sebenarnya dijamah tadi lewat kedua-duanya, maka qadhaha rak'atain. Dia mengqadha waktu dalam keadaan safar juga dengan cara qasar 2 rakaat rak'atain. Adapun jamaknya ada khilaf, ada yang mengatakan dengan jamak dan qasar sekaligus, ada yang mengatakan enggak harus dipisah-pisah. Tapi boleh qasar. Wa qadhaha rak'atain. Nah, orang yang safar qasar itu pahala lebih besar daripada salat sempurna. Karena ada 2 alasan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan diizinkan untuk kalian mengqasar solat. Jadi Allah berikan dispensasi. Yang kedua, Nabi katakan orang yang solat qasar itu sedekah. Nabi sebutkan seperti sedekah. Dia bersedekah
Sehingga lebih afdol yang perjalanan jauh untuk mengkosornya dibanding menyempurnakan sholatnya. Maka di situ dikatakan sholat 4 rakaat, qadha rakaatain, diqadha 2 rakaat. Fi safar, jika masih dalam keadaan safar. La fil hadar. Tapi ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, di tempat tinggalnya, padahal sholat yang terlewat tadi kan sholat jama' dan kosor karena safar, tapi karena berhubung sudah sampai di tempat tinggalnya, maka mengqadhonya tidak boleh dikosor lagi, tidak boleh dijama' lagi, tapi dia mengqadhonya dengan sempurna 4 rakaat disempurnakan. Wa in kana muqiman, walaupun atau jika dia seorang yang mukim di tempat tinggal, ya. Wa in kana muqiman wa fatathu as-salatu fis safar, ya, wa fatathu as-salatu fil hadar, wa fatathu as-salatu fil hadar. Jika dia orang yang mukim dan ada salat yang terlewat waktunya di tempat dia tinggal, bukan dalam keadaan safar, ya. Qadhaha arba'an, wajib mengqadha dengan sempurna. Zuhurnya 4 rakaat, kalau asar juga 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Wa in kana al-qadha'u fis safar, walaupun dia mengqadhanya dalam keadaan safar. Artinya dia utangnya waktu dia tinggal di tempat tinggal. Tahu-tahu ada utang sholat zuhur, hari itu juga dia berangkat, berarti sudah boleh jama'. Nah, sholat yang tadi itu zuhur gak boleh dia kosor, karena sekalipun dia dalam perjalanan, karena berhutangnya dia itu ketika dia berada di tempat mukim. Nah itu.